saya Siti Alfiana Ponungga, kelas B ITV 2018, akan memaparkan tentang basis biokimia dari penampilan dan perubahan tekstur di buah dan sayuran segar. Nah, perubahan penampilan dan tekstur adalah dua karakter yang mendasar yang menentukan penerimaan buah dan sayuran segar. Pemahaman tentang proses yang mengarah pada perubahan ini sangat penting dalam mengembangkan pendekatan yang lebih baik untuk meminimalkan dan meningkatkan kualitas dan umur simpan bagi konsumen. Selanjutnya adalah penampilan. Penampilan buah atau sayuran yang baru dipotong adalah atribut yang paling jelas bagi konsumen dan sangat mempengaruhi keputusan untuk membeli. Banyak faktor yang tidak berhubungan mempengaruhi penampilan, dari efek yang berhubungan dengan luka hingga pengeringan hingga kolonisasi mikroba. Ini merupakan faktor-faktor yang membuat penampilan tidak menarik. Yang pertama adalah tepi kecoklatan, yang merupakan masalah khusus pada buah dengan daging putih seperti apel dan pir, tetapi juga merupakan faktor dalam banyak produk buah dan sayuran segar lainnya. Selanjutnya adalah reaksi kecoklatan, yang umumnya dianggap sebagai konsekuensi langsung dari tindakan PPO pada polifenol, meskipun beberapa telah menghubungkan setidaknya sebagian peran dengan aksi fenol peroksidase pada polifenol. Selanjutnya adalah perubahan warna yang melibatkan degradasi klorofil. Menguning atau kehilangan warna hijau biasanya dianggap sebagai konsekuensi utama degradasi klorofil. Namun, degradasi klorofil juga dapat menyebabkan perubahan warna yang mirip dengan kecoklatan pada produk potongan segar yang diperlakukan dengan saus salad. Selanjutnya adalah Verona pipi putih merah, yaitu wortel cut and peel yang diproses secara minimal mengalami perubahan warna permukaan yang sangat spesifik yang disebut blast putih, yang terjadi sebagai akibat dari paparan bahan dinding sel yang rusak pada proses atau pemotongan tepi pada kondisi pengeringan. Selanjutnya yaitu perubahan warna. Perubahan warna yaitu seperti bawang putih atau daun bawang yang dapat mengembangkan warna merah muda, merah, hijau, biru atau biru sebagai konsekuensi dari gangguan sel. Ini tidak umum pada produk potongan baru, tetapi dalam kasus di mana operasi pemotongan atau penanganan menyebabkan kerusakan jaringan yang signifikan, perubahan warna ini dapat berkembang. Selanjutnya adalah coklat sekunder pada apel. Pencoklatan sekunder baru-baru ini telah diidentifikasi sebagai batasan kualitas pada apel segar. Hal ini dapat dibedakan dari kecoklatan pada ujung dengan dua cara, yaitu kecoklatan sekunder dilokalkan di alam sebagai lawan dari sifat menyebar dari kecoklatan potongan tepi dan waktu terjadinya. Berikut ini merupakan mekanisme untuk aksi polifenol oksidase pada monofenol dan difenol. Dan berikut ini merupakan representasi skematis jalur gangguan klorofil tipe 1 di Indonesia jaringan tanaman hijau yang menghasilkan produk warna. Selanjutnya adalah skema untuk 3 kemungkinan jalur kerusakan klorofil tipe 2 dalam sel-sel jaringan tanaman hijau yang rusak. Selanjutnya yaitu tekstur. Tekstur muncul dalam banyak samaran, seperti kerenyahan, kekerasan, daya makan, sifat subur,
Dan konsumen memiliki harapan bahwa memotong dan menyimpan produk tidak akan mengganggu sifat sensorik yang diantisipasi. Banyak aspek tekstur dapat dikuantifikasi secara objektif, terutama yang terkait dengan sifat mekanik. Bagi konsumen ada dua faktor yang paling mempengaruhi rasa mulut dari buah atau sayuran, yaitu ketegasan dan kesegaran. Dan ini merupakan faktor yang mempengaruhi tekstur, yaitu perubahan ukuran sel, adhesi antar sel, konversi pati dan atau gula, kehilangan air, komposisi dinding sel, dan kekuatan dinding sel. Dan juga ini merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada tekstur luar setelah pematangan buah dan sayuran. Pertama adalah hilangnya kualitas tekstur pada pematangan seluruh buah. Yang pertama adalah banyak perubahan yang terjadi pada buah segar yang merupakan kelanjutan dari peristiwa pematangan normal yang mengarah ke pelunakan dikombinasikan dengan atau dipengaruhi oleh efek dari pemotongan dan luka jaringan. Selanjutnya adalah hilangnya kualitas tekstur pada potongan baru. Tekstur jaringan buah atau sayuran merupakan gabungan dari banyak faktor. Beberapa di antaranya bersifat genetik, beberapa lingkungan, dan beberapa karena penanganan dan penyimpanan pasca panen. Berikut ini adalah kesimpulannya. Penerapan pengetahuan mengenai mekanisme biokimia, perubahan warna dan tekstur sangat penting untuk memanajemen kualitas dalam buah segar dan produk sayuran. Memecahkan beberapa masalah dapat digunakan secara relatif dengan teknologi sederhana seperti aplikasi pelapis yang dapat dimakan terhadap kecoklatan dan kerusakan tekstur. Dengan menggunakan berbagai kombinasi perawatan juga dapat bermanfaat, tetapi ini harus dioptimalkan untuk setiap spesies dan bahkan untuk masing-masing kultivar, seperti yang ditunjukkan dalam beberapa contoh seperti saus anti kecoklatan yang dapat digunakan pada potongan segar apel. Hasil perawatan tidak selalu dapat diprediksi dan efek yang tidak terduga baik positif maupun negatif dapat terjadi. Sekian dan terima kasih.